Nah, jadi kalau apa tadi teguran pertama, kedua, ketiga, surat peringatan pertama, kedua, ketiga masih diabaikan, kita lakukan tindakan penertiban secara paksa. Nah, tapi penertibannya juga ada prosedurnya, ada SOP-nya. Nanti kita bahas. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adelis Manatia. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya, sambil rebahan ya. Hari ini hari Sabtu sore, tanggal 30 Oktober 2021. Kita bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi. Ya, kali ini kita akan bahas kisi-kisi SKB Satpol PP yang khusus berkaitan dengan standar operasional prosedur Satpol PP. Nah, namun sebelum itu pastikan kalian juga telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus memberikan tips dan trik lainnya kepada kalian terkait SKB CPNS. Oke, langsung aja kita bahas beberapa peraturan yang melandasi SOP Satpol PP ya. Oke, Jones, di sini kita punya Permen Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011 ya. Di sini tentang SOP Satpol PP ya. Jadi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP harus berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan ini. Nah, kalau kita lihat dasar hukum SOP Satpol PP ini atau dasar hukum permen ini adalah PP, salah satunya PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP ya. Nah, kalau kita lihat PP ini kan ini ya, nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP. Ini 11 tahun yang lalu ya. Sebenarnya sudah ada PP yang terbaru ya, yaitu PP nomor 16 tahun 2018 ya tentang Satpol PP. Ini menggantikan PP 6 tahun 2010. Tetapi aturan turunannya yaitu permen-permen dan seterusnya ini apa ya istilahnya belum ada kali ya. Saya belum menemukan aturan teknis pelaksanaan PP ini. Jadi termasuk SOP juga saya kira kita masih menggunakan SOP tahun berapa? SOP 54 tahun 2011 yang mengacu pada PP nomor 6 tahun 2010. Saya kira nggak masalah karena secara substansial pasti sama, mungkin ada perubahan-perubahan sedikit yang mungkin menjadi perubahan yang disempurnakan. Oke. Kita coba bahas ya satu persatu ya. Pertama kita coba bahas dulu batang tubuh SOP Permen Dalam Negeri ini seperti apa. Ya. Kalau kita lihat ya di sini Satpol PP yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah ya. Jadi ini istilahnya tugas fungsinya ya. Kalau kita lihat di PP nomor 6 tahun 2010 kita lihat seperti apa tugas fungsinya. Pasal 5 ya. Pasal 4 ya. Menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Nah, itu tugas dan fungsi Satpol PP ya. Saya kira konsisten di PP 16 tahun 2018 juga saya kira sama. Ya, ini ya menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oke. Kita kembali ke sini ya. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, standar operasional prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan tugas, menegakkan perda dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oke. Pasal 2 tentang SOP-nya ya, kita lewat. Kita masuk ke bab 2, SOP ya. Jadi terdapat 6 SOP di sini. Pertama SOP penegakan peraturan daerah, kemudian SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemudian SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, ya. SOP pelaksanaan pengawalan pejabat atau orang-orang penting, SOP pelaksanaan tempat-tempat penting, dan SOP pelaksanaan patroli. Oke, jadi ada 6 SOP yang akan kita bahas
masing-masing SOP di lampiran Permen 54 tahun 2011. Oke. Ya, langsung aja kita bahas. Pertama, SOP penegakan peraturan daerah, ya. Penegakan peraturan daerah ini bukan cuma perda ya, tetapi perkada, kemudian keputusan kepala daerah dan peraturan-peraturan lainnya ya, produk-produk hukum daerah yang memang harus ditaati ya. Ruang lingkupnya ini dia. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah. Melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum. Preventif non justisial, penindakan justisial. Preventif ini lebih ke pencegahan ya. Kalau penindakan lebih ke penindakan ya. Ketentuan umum ya, mempunyai landasan hukum, tidak melanggar HAM, dilaksanakan sesuai prosedur. Ya, ini ya, dilaksanakan sesuai prosedur artinya segala tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP itu secara umum prinsipnya harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dalam hal ini SOP yang ini ya. Dan kemudian tidak menimbulkan korban kerugian pada pihak manapun. Nanti akan kita bahas secara rinci ya. Oke, apalagi pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati ya. Oke. Pembinaan dan atau sosialisasi ya, ini penting ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan dalam rangka pembinaan atau sosialisasi? Pertama, melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar perda. Jadi kita dekati ya istilahnya ya. Oke. Kemudian pembinaan perorangan ya, artinya kita datangi kepada masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar perda untuk diberitahu, diarahkan ya, dibina tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap perda dan keputusan kepala daerah. Itu perorangan. Kalau kelompok sama ya, intinya cuman kita mengumpulkan kelompok tersebut ya. Kita kumpulkan kemudian kita berikan arahan dan pembinaan. Nah, kemudian tadi apa? Penindakan preventif non justisial. Nah, ini artinya penindakan terhadap para pelanggar perda terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Jadi tindakannya itu pertama kali yang harus dilakukan adalah terhadap masyarakat atau kelompok badan hukum yang melanggar ya. Pertama harus menandatangani surat pernyataan ya, bersedia dan sanggup mentaati peraturan-peraturan tersebut ya. Itu dulu yang pertama. Kalau yang setelah 15 hari ternyata diabaikan ya, masih melanggar ya, maka kita berikan surat teguran. Ada 3 surat teguran ya. Teguran pertama tenggat waktunya 7 hari, teguran kedua 3 hari, teguran ketiga 3 hari. Nah, jika masih diingkari maka dilakukan pelaporan ya atau dilaporkan kepada PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil untuk dilakukan sesuai proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Itu ya. Ini untuk penindakan preventif non justisial. Kemudian penindakan justisial ya. Ini dilakukan oleh PPNS. Nah, ini PPNS ini kan penyidik pegawai negeri sipil ya. Kalau Pol PP ini belum ya, tapi bisa. Pol PP bisa. Kalian ini nanti kalau sudah jadi Pol PP bisa juga diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan kriteria dan persyaratan-persyaratan yang berlaku ya. Nah, ini kalau penindakan justisial ini pertama penyelidikan ya. Oke, PPNS bisa lakukan penyelidikan ya. Oke. Nah, PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana. Nah, jadi pengamatan ini sifatnya kayak intel gitu ya. Jadi kalau kalian nanti jadi PPNS ya bisa lah kalian sambil nyamar jadi tukang bakso bawa HT ya. Dalam hal tertentu PPNS bisa bila membutuhkan kegiatan penyelidikan dapat pula minta bantuan penyelidik Polri. Oke. Ya. Setelah penyelidikan apa? Di atasnya penyidikan ya. Penyidikan pelanggaran perda. Penyidikan berarti sudah ada ini ya. Kalau di secara hukum berarti sudah ada tersangka ya kalau di pelanggaran hukum. Nah, di sini dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran perda yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Nah, ini misalnya pelanggaran ketentuan perda dapat diketahui dari laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang petugas ya atau petugas tertangkap tangan. Nah, ini operasi tangkap tangan ya istilahnya. Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun diketahui langsung oleh PPNS. Nah, ini kalau tertangkap tangan ya berarti langsung dilaporkan ya. Artinya PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS bersangkutan.
Kalau dalam hal tertangkap tangan ya diapain? Pertama, tindakan pertama di tempat kejadian pertama, jadi langsung ditindak ya, langsung ditindak. Nah, melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satpol PP yang bersangkutan. Segera lakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran peraturan daerah. Oke. Ini kalau penyidikan. Jadi tadi penyelidikan, penyidikan, setelah itu adalah pemeriksaan. Nah, ini setelah kita tindak, kemudian kita periksa ya, tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik ya. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran perda serta bersedia dan mentaati ya, sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan dalam waktu 15 hari ya, dan mengakui kesalahan kepada bersangkutan, diharuskan membuat surat pernyataan. Jadi ujungnya adalah, jadi setelah ditindak kemudian diperiksa ya, ujungnya jika tersangka ini mengakui ya, bikin surat pernyataan gitu ujungnya ya. Oke. Kemudian setelah pemeriksaan juga bisa dilakukan pemanggilan. Pemanggilan ini apa nih? Ya. Nah, ini ya, yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsip adalah PPNS ya. Jadi kalau bukan PPNS nggak bisa ya. Pada prinsip adalah PPNS. Nah, kalau pimpinannya adalah seorang PPNS, maka yang tanda tangan adalah pimpinan Satpol PP ya. Tapi kalau pimpinannya bukan PPNS, maka yang berhak menandatangani surat panggilan adalah anggotanya yang PPNS ya. Bisa ditunjuk siapa yang PPNS ya. Nah, ini dalam surat panggilan dilakukan oleh petugas PPNS agar ya yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut ya. Oke. Selanjutnya pelaksanaan ya, dalam melaksanakan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu perda dengan dibantu oleh kepolisian atau Korwas PPNS, kejaksaan dan pengadilan ya. Ini dapat melakukan apa? Sidang di tempat ya. Jadi langsung disidang ya. Bisa ya terhadap para pelanggar perda. Oke. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan ya. Dan seterusnya, silakan dibaca lagi. Di sini kita akan bahas poin-poin pentingnya saja. Nanti selanjutnya kalian bisa baca dan pahami lebih detail dan lebih lanjut di rumah masing-masing ya. Jangan rumah saya. Oke. Ketertiban umum ya. Yang kedua, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini tugas dan fungsi Satpol PP yang kedua. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ya, terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum ya. Sekali lagi, pembinaan dan operasi tertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satpol PP. Antara lain apa nih? Pertama, tertib tata ruang ya, tertib jalan. Nah, ini sering nih kita nih ngelihat Pol PP melakukan penindakan ya untuk rekan-rekan UMKM yang kalau jualan di apa namanya di tempat jalan kaki, apa namanya sih, lupa saya. Trotoar ya. Di trotoar atau pedestrian ya, bahkan ada juga yang sampai di jalan ya. Nah, itu kan juga memang mengganggu ketertiban umum ya, jadi memang harus ditertibkan ya. Nah, ya biasanya kan selalu diingatin dulu di awal ya, tapi kalau misalkan sudah diingatin, dikasih surat teguran, dikasih surat peringatan masih ngeyel ya, terpaksa dilakukan penertiban ya. Nah, ini tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai ya, tertib jalur hijau ya, tertib sungai. Jalur hijau juga kan nggak boleh buat selain fungsi jalur hijau ya. Jadi kalau yang parkir-parkir itu mendingan gembok aja, digembok gitu ya. Yang parkir sembarangan itu. Tertib apa? Tertib jalan ya. Parkir sembarangan kan mengganggu jalan ya. Apalagi kalau jalan sempit ya. Tertib lingkungan, tertib tempat usaha. Nah, ini ya, tempat usaha ya, di tempat usaha ya, tertib bangunan. Bangunan-bangunan yang melanggar ini kan biasanya yang apa? Biasanya kan kalau bangun kan itu kan harus ada space buat lahan parkir sekian meter dari pinggir jalan ya. Nah, kadang-kadang kalau bangunannya ngeyel, dia nggak ada parkir, dia langsung sampai pinggir jalan ya, ini harus ditertibkan. Misalnya dengan dicabut IMB-nya ya. Tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peran serta masyarakat dan lain-lainnya ya. Ini ruang lingkupnya. Sekarang ketentuan pelaksanaannya apa nih? Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Pertama, secara umum ya. Oke, setiap petugas ya Pol PP kalian nanti harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perda,
tentang perkada, tentang peraturan-peraturan perundangan lainnya ya. Itu kalian harus paham. Jadi kalau misalkan nanti ketemu masyarakat, terus ketemu masyarakat yang kritis, kalian bisa menjelaskan dengan penjelasan yang argumentatif karena kalian sudah paham tentang perda dan tugas kalian toh. Tapi kalau misalkan kalian nggak paham ya susah ya. Jadi memang harus memiliki wawasan yang cukup ya terkait itu. Bahasa Indonesia yang baik ya, dapat juga dengan bahasa daerah setempat. Nah ini biasanya kalau kita di daerah ya lebih nyaman menggunakan bahasa daerah setempat ya dan lebih akrab dengan masyarakat jadinya kan. Oke. Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik ya, berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi, ini penting ya. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat punya rasa simpatik terhadap kita. Dan tapi kita juga harus dapat menarik simpati masyarakat ya. Ya, harus apa? Supaya masyarakat simpati ya kita juga harus mengayomi, harus santun, harus sopan, harus memiliki standar etika yang tinggi ya. Dan kita juga harus menerima saran, kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah. Nah, ini artinya jangan menggunakan kacamata kuda ya kalau kita melakukan tugas di lapangan. Ketika ada masalah, kemudian masyarakat mengingat sesuatu yang mungkin bisa jadi solusi yang efektif, ya kalian juga harus bisa menerima masukan masyarakat, bisa mendengarkan ya. Dan juga bisa memberikan solusi yang solusi alternatif yang bagus ya, yang efektif ya. Intinya jangan kaku ya, jangan kaku, harus fleksibel gitu ya. Kemudian apa? Ulet ya, ulet dan tahan uji. Nah ini ya, dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak, terutama yang menyangkut tugas pokoknya, mampu membaca situasi ya, memberi suri tauladan. Nah, suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemda lainnya. Ya ini kita harus menjadi contoh buat yang lain, tunjukkan bahwa kita itu tertib, kita itu taat prosedur, dan kita berwibawa ya. Ramah juga, sopan, santun, dan menghargai pendapat orang lain. Supaya apa? Supaya masyarakat simpatik terhadap kita. Kalau misalkan kita tidak ramah, kita tidak sopan, ya istilahnya jangan heran ketika masyarakat pun antipati terhadap kita sebagai Satpol PP gitu ya. Oke, apalagi? Khusus pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum adalah, ini secara khusus ya, tentunya pertama adalah tentang tugas-tugas Pol PP ya dan pemerintah daerah umumnya. Ini kalian harus pahami tugas kalian sendiri ya. Kalau sampai kalian juga tidak paham tugas kalian ya wassalam ya. Oke, pengaturan dasar hukum ya. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Pak Pol PP ya, dasar-dasar hukumnya ya. Kalian harus paham ya, dari mulai ya peraturan-peraturan undang-undangan yang menandasilah dari mulai undang-undang, PP sampai permen. Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah ya, mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Perlengkapan dan peralatan. Yang pertama dan yang paling penting ya, surat perintah tugas. Ini kalian harus, kalau bertugas kan harus formal ya. Artinya harus didukung dengan surat perintah tugas yang memadai ya, ditandatangani oleh pimpinan kalian secara resmi, ada NIP-nya dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita nggak bawa surat perintah tugas ya repot ya. Jadi ketika nanti ketemu masyarakat yang kritis ya, ketika masyarakat menanyakan SPT, ya kalian harus tunjukkan SPT kalian. Kalau enggak ya kalian salah ya. Jadi memang harus ada SPT-nya. Selain itu apa? Kartu tanda anggota resmi ya kalian harus pegang. Kalau bisa gantung di leher atau apa gitu ya. Tunjukkan kartu anggota kalian. Pakaian dinas lapangan harus lengkap ya. Harus lengkap. Kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya. Ya, bisa mobil, bisa motor ya. Oke, dan seterusnya. P3K ya, penting. Jadi kalau ada kejadian hal yang tidak diinginkan, kita bisa langsung melakukan tindakan atau pertolongan pertama. Ya, alat pelindung diri dan alat-alat lainnya. Silakan dibaca lagi. Oke, tahap-tahap ya. Ini silakan dibaca ya. Formal ya. Ada dua cara ya pembinaan, baik itu formal maupun non formal ya. Formal itu kepada sasaran perorangan bisa, kemudian sasaran kelompok juga bisa. Silakan dibaca Jones ya. Nah, ini yang nomor 5 coba kita bahas. Teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ya. Persiapan operasional pertama ya. Pertama kita memberikan teguran pertama kepada orang atau badan hukum yang melanggar ketertiban. Jadi sama kayak di pelanggar perda atau peraturan daerah ya. Ini hal yang pertama kita lakukan untuk para pelanggar adalah memberikan teguran pertama.
Kemudian yang kedua, ya kita berikan teguran kedua ya. Setelah jika teguran pertama jangka waktu 3 hari masih diabaikan, kita kasih teguran kedua. 3 hari setelah itu diabaikan juga, kita berikan teguran ketiga. 7 hari setelah teguran ketiga masih diabaikan, kita bikin surat peringatan pertama. Ya. Ini kalau surat peringatan dalam waktu 7 hari agar badan hukum tersebut menertibkan sendiri apabila, jadi 3 hari setelah teguran ketiga kita berikan surat peringatan pertama. Tenggat waktunya 7 hari. Kalau surat peringatan pertama setelah 7 hari diabaikan, kita kasih surat peringatan kedua, tenggat waktu 3 hari, dan seterusnya ketiga, tenggat waktu 1 hari. Setelah itu baru kita berikan surat peringatan, kita lakukan tindakan penertiban secara paksa ya. Nah, jadi kalau teguran pertama, kedua, ketiga, surat peringatan pertama, kedua, ketiga masih diabaikan, kita lakukan tindakan penertiban secara paksa. Nah, tapi penertibannya juga ada prosedurnya, ada SOP-nya, nanti kita bahas. Yang keenam, teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan tugas apa nih? Kita deteksi dini dan evaluasi hasil deteksi dini ya. Nah, di sini mungkin kalian lakukan pengamatan dari jauh atau dari dekat, bisa apa istilahnya? B. Melakukan pemetaan atau mapping terhadap objek atau lokasi sasaran serta memikirkan emergency exit window. Keren nih bahasanya nih. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi dan seterusnya. Ini briefing ya. Jadi sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya ya. Kemudian kita persiapkan dan cek segala kebutuhan dan kelengkapan ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan yang terpenting ya, harus dilengkapi dengan surat perintah tugas. Ini selalu dimunculkan ya. Karena ini penting, jangan sampai kita tugas tapi nggak ada SPT-nya, nanti dianggap penugasan ilegal ya. Ini ya tadi ya, ini upaya bimbingan dan upaya penerimaan ya. Ini bagaimana kita bersikap di lapangan ya kepada masyarakat ya. Jadi kepada para pelanggar-pelanggar ini ya, kita dengarkan keluhan mereka. Artinya mungkin mereka melanggar itu kan mungkin saja ada sebabnya ya. Kalau ada asap pasti ada api, pasti ada sebabnya kan. Maka kita coba dengarkan keluhan masyarakat dan kita cari solusinya. Solusinya adalah untuk menghilangkan penyebab, bukan akibat ya. Nah, itulah yang harus kalian lakukan gitu ya. Kita dengarkan keluhan masyarakat seperti apa, tidak memotong pembicaraan orang. Nah, kita jadilah pendengar yang baik juga ya. Tanggapi dengan singkat dan jelas ya, jangan langsung menyalahkan ide. Nah, ini jangan langsung kita menyalahkan masyarakat, pelanggar-pelanggar tersebut ya. Siapa tahu memang dia terpaksa melakukan itu karena ada hal lain ya. Hal lainnya itulah yang harus dianalisis ya. Jadilah pembicara yang baik. Nah, ini kita harus jadi pembicara baik dan juga pendengar yang baik ya. Artinya ya, kita jangan ngomong, mulut kita juga dengar, jangan potong-potong pembicaraan orang misalnya itu. Setelah mendengarkan keluhan dan masyarakat, yang harus dilakukan adalah memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ya. Kita jelaskan dengan santun, kita mau ngapain sih, kita mau melakukan pembinaan dan penindakan misalnya. Kita jelaskan sambil dikasih surat perintah tugasnya, sambil diperlihatkan gitu ya. Kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatannya melanggar perda, melanggar perkada, dan produk hukum lainnya gitu ya, dan seterusnya. Kita juga harus berani menegur terhadap masyarakat dan aparat pemerintah lainnya ya. Ya, jangan cuma rakyat ya, tapi juga aparat pemerintah lainnya, aparat Pemda lainnya kalau tertangkap tangan. Ya, bukan juga aparat Pemda ya, aparat lah pokoknya secara umum ya. Baik itu instansi pusat maupun daerah, kalau melanggar ya kita tegur juga gitu. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penerimaan tadi ya, dengan bekerja sama dengan aparat penerimaan lainnya serta penyidik pegawai negeri sipil. Nah, langkah-langkah sebelum melakukan operasi ya. Dalam langkah tadi apa? Kita masih yang kedua ya, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP ya. Pertama, lakukan koordinasi ya. Kita koordinasi dengan yang lain ya. Antara lain mengenai alat negara, instansi terkait, PPNS, kecamatan, kelurahan, desa ya. Supaya kita kerjanya nggak sendiri gitu ya. Kalau nggak koordinasi kita sendiri, nanti yang lain nggak tahu kan. Ada apa-apa kita yang repot. Ya. Teknis pelaksanaan SOP Satpol PP ya, secara aktif berkala memberikan penyuluhan dan seterusnya, silakan kalian baca.
SOP. Nah, ini ya, SOP prosedur penertiban. Jadi ketika tadi kasih teguran 1 2 3, terus surat peringatan 1 2 3, kemudian kita lakukan penertiban. Nah, penertibannya SOP-nya seperti ini. Sebelum penertiban, kita kasih tahu masyarakat nih bahwa akan ditertiban. Kita kasih kirim surat. Penertiban akan dilakukan pada hari ini tanggal sekian ya. Oke, kemudian kita juga merencanakan operasi penertiban dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian ya, kecamatan, kelurahan, RT RW serta masyarakat setempat. Supaya apa? Supaya itu kita nggak sendiri kerjanya, dan masyarakat juga nggak antipati terhadap kita gitu ya, tidak menimbulkan penolakan, gejolak dari masyarakat ya. Dan kepolisian juga penting ya, kalau ada apa-apa kan kita bisa di backup sama kepolisian ya, kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemantauan ya, nah ini kita lakukan pemantauan ya sebelum penindakan ya, dilakukan oleh Pol PP sendiri maupun koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, polsek dan kodim ya. Nah ini kita lakukan kegiatan intelijen ya. Jadi ya kalian nanti kalau sudah jadi PPNS misalnya tuh ya kalian bisa nyamar jadi tukang bakso sambil bawa HT gitu kan. Bakso gitu kan. Sate kalau tukang sate. Oke, hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban ya, dan seterusnya. Nah, ini ada briefing juga ya. Pimpinan memberikan briefing kepada kita, bertindak tegas tapi tidak arogan ya. Ini penting, jangan sampai kita sewenang-wenang, kita arogan, nanti masyarakat bisa antipati terhadap Pol PP. Tidak ada pemukulan atau kekerasan, no body contact ya. Menjunjung tinggi HAM, mematuhi perintah pimpinan. Kelengkapan sarana ini harus dicek ya. Kendaraan, kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya, P3K, ambulans kalau sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, menghindari korban sekecil apapun ya, dan seterusnya. Itu persiapannya. Jadi persiapannya harus matang ya. Oke, kemudian apa? Pada saat operasi penertiban, yang pertama kali dilakukan apa? Ketua tim atau pimpinan di lapangan harus menyampaikan surat perintah penertiban kepada masyarakat ya. Ini penting ya, kalau misalkan kita nggak ada surat perintah nanti dianggap penertiban ilegal. Ini selalu dimunculkan ya, redaksi surat perintah ini. Kemudian setelah itu kita lakukan penutupan penyegelan. Nah, nah ini yang seru nih ya, kalau misalkan ternyata ada perlawanan ya dari mereka yang melanggar. Nah, kita pertama apa? Jangan langsung lakukan tindakan represif ya. Kita pertama negosiasi, berikan pemahaman ya. Kalau bisa ada mediator, pihak ketiga ya, mungkin masyarakat yang lain, tokoh masyarakat dan seterusnya bisa ya. Atau mungkin dari kepolisian bisa sebagai mediator ya. Apabila upaya negosiasi dan mediasi juga buntu ya, maka petugas melakukan tindakan upaya paksa penertiban sebagai langkah terakhir. Nah, baru nih represifnya di penertibannya di langkah terakhir. Nah, kalau ada penolakan ya dan perlawanan fisik dan tindakan anarkis, maka langkah yang dilakukan adalah jangan kita lawan ya. Kita sifatnya adalah menahan diri, membela diri. Untuk apa? Untuk meminimalisir korban ya. Untuk mencegah korban dari kedua belah pihak ya. Nah, ini kita nggak boleh nyerang nih. Kita sifatnya menahan diri untuk melanjutkan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut, mengamankan pihak yang menjadi provokasi. Nah, ini provokatornya perlu diamankan ya. Kita pegang kepala-kepalanya ya. Melakukan tindakan bela diri untuk menjaga korban ya. Sekali lagi, kita sifatnya membela diri. Nah, dalam upaya melakukan tindakan oleh petugas mendapatkan perlawanan dari orang atau badan hukum serta masyarakat, maka petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas ya, serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas, diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut. Komandannya ya berhak untuk melanjutkan dan atau menghentikan operasi. Jadi ya silakan ya jadi komandan, kalau memang kira-kira bisa dilanjutkan silakan dilanjutkan penertiban. Kalau ternyata memang justru memberikan mudarat yang lebih besar ya dibanding manfaatnya, maka sebaiknya menghentikan operasi penertiban ya. Kita juga bisa lakukan advokasi dan bantuan hukum ya. Terakhir kita lakukan evaluasi ya. Kita lihat misalnya ternyata gagal dilakukan, apa sih penyebabnya dan bagaimana solusi ke depannya kan gitu. Itu adalah kegiatan pada saat operasi penertiban. Selanjutnya Jones ya, pembinaan. Nah, ini pembinaan tertib pemerintahan ya. Ini banyak ya, melaksanakan piket secara bergiliran, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap masyarakat,
ya, memberikan fasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan siskamling bagi desa dan kelurahan dan seterusnya. Ini kita pembinaannya menyeluruh ya, baik ke kita sendiri ya, aparat ya, maupun ke masyarakat ya, di lingkungan masing-masing ya. Jadi baiknya memang kalian kalau sudah nanti menjadi Pol PP ya, baiknya kalian juga menjadi pengurus di lingkungan kalian ya. Supaya apa? Supaya kalian juga bisa sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat di lingkungan. Tertib pemerintahan, tertib lingkungan ya. Ini galian C khusus disebutkan di sini karena memang tiap Pemda itu pasti ada galian-galian C ya. Tertib sosial nih tadi ya. Oke. Silakan dibaca sendiri. Administrasi ya. Pelaksanaan ya, silakan. Oke. Yang ketiga, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Oke, ini juga penting ya. Ruang lingkupnya apa sih unjuk rasa itu? Di sini ada unjuk rasa dalam keadaan damai dan kerusuhan massa. Kalau dalam keadaan unjuk rasa dalam keadaan damai ini berupa demonstrasi, pawai, rapat umum ataupun mimbar bebas ya. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak polisian, sehingga selanjutnya dari pihak polisian memberitahukan kepada kepala Satpol PP setempat. Nah ini, kalau unjuk rasa damai kan berarti sudah ada izin ya dari polisi ya. Nah kita berdasarkan laporan polisi siap menjaga atau mengawasi unjuk rasa tersebut. Nah kalau kerusuhan massa ya, jadi kategori kerusuhan massa ini pertama adalah massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta, benda, antara lain merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah, melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas, melakukan kekerasan terhadap orang atau masyarakat lain. Ini ya kategorinya ya. Yang kedua, massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas atau aparat pengamanan ya, antara lain melewati garis batas, tindakan kekerasan atau anarkis ya kepada petugas dan seterusnya. Oke, kemudian pelaksanaan ya. Nah, ini penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai. Apa nih persiapannya? Kita pakai pakaian dinas, kita siapkan perlengkapan yang diperlukan ya. Helm, pentungan, borgol, tameng dan seterusnya ya. Kendaraan khusus ya. Dilengkapi perlengkapan juga, dan yang terpenting surat perintah pengamanan ya. Selalu surat perintah biar tugas kita secara legal formal terpenuhi ya. Komandan operasi memberikan briefing ya. Briefing juga terus dilakukan sebelum kita berangkat. Kemudian apalagi setelah persiapan sudah dilakukan secara matang, kita langsung melaksanakan. Pertama yang kita lakukan adalah koordinasi. Koordinasi ke siapa? Kita laporkan kepada gubernur, bupati, wali kota, kemudian komandan operasi juga koordinasi kepada aparat pengaman lainnya seperti pihak polisian atau aparat lainnya. Apa yang dikoordinasikan? Pertama, jumlah massa yang melakukan unjuk rasa, rute yang akan dilalui ya, kegiatan yang dibenarkan, waktu yang disediakan, dan lokasi unjuk rasa. Selain kita melakukan koordinasi, John, kita juga bisa melakukan isolasi. Nah, isolasi ini maksudnya kita ini ya, misalnya kita memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton ya. Jadi unjuk rasa kan ada penontonnya tuh. Penontonnya biasanya dari masyarakat setempat kan. Nah itu wajib kita pisahkan supaya apa? Supaya nggak terjadi bentrok atau menimbulkan korban ya. Jadi kita harus isolir ya. Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara-cara kekerasan. Nah ini sekali lagi menjadi concern kita ya, concern kalian sebagai nanti calon aparat ya. Jangan melakukan tindakan paksa atau melakukan kekerasan. Kita harus menunjukkan cara-cara yang santun ya, supaya masyarakat juga simpatik terhadap kita ya. Anggota Satpol PP tetap dalam formasi yang telah ditetapkan. Selain isolasi, kita juga bisa melakukan negosiasi dan penanganan ya. Jadi kepolisian dan anggota Satpol PP melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa. Sekali lagi tidak dibenarkan melakukan upaya paksa, bersikap simpatik dan tetap berwibawa. Laporan ya seperti biasa, terakhir kita membuat laporan kegiatan ya. Itu kalau penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai. Nah, sekarang pelaksanaan untuk penanganan kerusuhan massa ya. Apa nih persiapannya sama ya? Saya kira sama dengan yang tadi ya. Pelaksanaan juga sama ya, koordinasi ya. Nah, ini yang penting ya, selain koordinasi ya. Ini yang penting. Untuk kerusuhan massa ini kan sebenarnya polisi ya, anggota polisi yang ini ya. Nah, Pol PP sifatnya hanya sebagai tenaga pendukung dan bantuan. Jadi
maka hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak polisian. Nah, kita jangan melakukan tindakan di luar koordinasi pihak polisian ya. Jadi nggak boleh ya, tidak dibenarkan melakukan tindakan di luar kendali pimpinan lapangan. Kita hanya sifatnya tenaga pendukung. Nanti kalau ada arahan dari polisi kita disuruh apa ya, baru kita lakukan ya. Tapi sekali lagi dengan santun, tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Oke. Oke, selanjutnya yang keempat, pengawalan pejabat dan orang-orang penting. Nah, ini ternyata ada patwal juga di Pol PP ya. Ya, kalau kita gini ya, berarti kita nggak berhak ya dikawal sama mereka ya. Bukan orang penting soalnya. Oke, tapi saya juga belum pernah ngelihat Satpol PP mengawal gitu ya, patwal ya. Yang saya sering lihat kan patwal dari ini ya, dari polisi ya. Ya mungkin saya sendiri yang jarang keluar ya, jadi nggak pernah ngelihat gitu. Oke, ruang lingkup ya pengawalan ini ya, pejabat dan orang penting ya. Sekali lagi kalau kalian ya berarti kalian sama kayak saya ya, nggak berhak dikawal ya. Bukan orang penting. Oke, pengawalan dengan sepeda motor, pengawalan dengan kendaraan mobil ya. Kalau sepeda motor ya, apa nih persiapannya? Tentu saja perorangan, helm, pentungan, borgol ya. Kendaraan khusus dilengkapi peralatan yang dibutuhkan. Ini kok titiknya ada 2. Pengemudi diutamakan memiliki kompetensi pendidikan. Oke, SIM ya. Intinya SIM lah, panjang banget ya kalimatnya. Jadi capek bacanya. SIM, harus punya SIM ya. Jangan sampai nanti kalian justru ditilang sama polisi ya. Patwal ditilang patwal. Oke. Persiapan udah matang baru kita ini penting ya, surat perintah. Sekali lagi biar penugasan pengawalan kita juga legal formalnya terpenuhi. Pelaksanaan ya, 2 sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar dan pengawal berdiri di samping sepeda motor. Mantap. Ini keren ya. Jadi saya pernah ngeliat itu presiden ya. Itu dikawal kan banyak rombongannya tuh pengawalannya. Tapi yang terlihat keren itu adalah ketika 2 motor ngebut ya di mobil RI1 itu di jalan tol. Dikawal sama 2 motor sebelah kirinya itu dengan kecepatan tinggi. Keren banget. Motornya hitam gede, motornya hitam gede, mobilnya hitam dan seragam patwalnya pun hitam. Jadi kayak di film-film gitulah. Keren banget. Oke, ya. Silakan kalian baca sendiri ya pelaksanaannya ya, laporan hasil kegiatan dan seterusnya. Pengawalan dengan kendaraan mobil ya sama ya. Kita pakai pakaian dinas lapangan ya. Kelengkapannya perlengkapan perorangan, helm. Dalam mobil pakai helm ya. Ya oke lah. Mungkin karena kecepatan tinggi jadi harus pakai helm. Pentungan, borgol, tameng dan seterusnya. Kendaraan khusus ya, jadwalnya. Pelaksanaannya dan seterusnya kalian baca sendiri ya. Dan seterusnya. Itu patwal ya. Pengamanan tempat-tempat penting. Nah, ini selain kita mengawal mereka juga kita mengamankan tempat-tempat yang dianggap penting dan vital ya. Tempat vital. Oke. Apalagi? Apa aja? Pertama, rumah dinas pejabat ya. Perlu batasan. Sekitar ruang kerja pejabat ya. Nah, ini guys dulu atau masih aktif di Jayapura ya. Tugas saya kan sering ke Pemda gitu ya, koordinasi ke pimpinan daerah seperti bupati, wali kota, sekda. Itu kalau di depan pintu ruang kerja pimpinan ya pejabat itu selalu ada anggota Pol PP yang menjaga di situ ya. Itu. Jadi memang harus sigap ya teman-teman ya. Jika ditugaskan sebagai mengawal menjaga tempat-tempat tersebut ya kalian harus ekstra sigap ya dengan pakaian dinas lengkap dan lain-lain ya. Apalagi lokasi kunjungan kerja, tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP, gedung dan aset penting ya, upacara dan acara-acara penting ya. Nah, pelaksanaan ya rumah dinas. Nah, itu ruang lingkupnya. Kemudian pelaksanaannya ya, kalau di rumah dinas tadi ya, pakaian dinas ya, melakukan kerjasama dengan dinas instansi terkait. Nah, pelaksanaannya ya, merencanakan penyusunan jadwal dan petugas ya. Jadi harus dalam sehari itu petugasnya siapa-siapa saja, dibuatkan surat perintah tugasnya ya. Itu harus resmi ya. Nah, ini ya, mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung ya. Kita minta ID card-nya atau name tag-nya ya, dia dari instansi mana atau perusahaan mana ya. Keperluannya apa? Nah, ini kita harus ya rekam, harus catat untuk menjaga-jaga sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan ya, kita sifatnya mencegah ya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apalagi lalu lintas di sekitar pintu gerbang ini juga. Oke, termasuk penelpon juga kita harus catat ya. Jangan sampai ada penelpon kaleng-kaleng ya. Penelpon gelap.
mencatat kejadian-kejadian penting menonjol selama tugas jaga ya. Oke. Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan seperti petugas telepon, PAM, listrik dan lain-lain ya. Jangan sampai petugas ini pun petugas kaleng-kaleng ya. Melakukan pengawasan, pengecekan secara intensif di setiap tempat yang tersembunyi ya dan seterusnya ya. Laporan hasil kegiatan. Oke. Di sekitar ruang kerja pejabat Pemda saya kira sama ya. Mirip-mirip, nanti kalian baca sendiri ya. Saya kira mirip-mirip, kalian baca. Oke. Delegasi VIP ya. Ini juga apa nih yang Nah, ini yang melaporkan kepada aparat keamanan atau polisi terdekat bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom, bahan peledak ya. Dan jangan sekali-kali dipegang atau disentuh ya. Serta melokalisir, memberi tanda pada tempat yang dicurigai ya. Oke, apalagi ini lain-lain ya, silahkan kalian baca sendiri. Gedung dan aset penting ya, upacara acara penting ya, pelaksanaan dan seterusnya. Oke, yang keenam, patroli ya. Patroli ini ruang lingkupnya apa? Kita sasarannya yang ruang lingkup patroli, tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat keramaian atau hiburan ya. Ketentuan dan pelaksanaan umum ya. Persyaratannya, setiap petugas harus memiliki kewibawaan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dan rasa tanggung jawab. Ini penting sekali ya. Jangan kalian patroli tapi memunculkan sikap yang arogan, jangan ya. Nanti masyarakat gak simpati kepada kalian. Jadi harus dibawa tegas tapi ini ya, penuh pengabdian, etika dan rasa tanggung jawab. Menarik rasa simpati ya, pelayanan sebaik-baiknya ya, mengayomi masyarakat. Tugas, dan kita juga harus tahu tugas kita ya, terhadap situasi lingkungan dan arif dalam melaksanakan suatu peristiwa serta dapat melaporkan dengan benar. Petugas patroli harus ulet ya dan tahan uji, memiliki sifat ingin tahu, harus kepo berarti ya. Oke. Menyadari tugas adalah pemerintah, menyadari bahwa tugas adalah dari pemerintah. Tadi apa? Paham tentang tugasnya sendiri ya. Mampu menampung apa yang merupakan keinginan apresiasi masyarakat. Ramah, sopan, santun serta menghargai setiap orang. Itu yang umum. Yang khusus, pengetahuan tugas pokok Satpol PP. Pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan kelihatan, mengetahui penguasaan tentang dan seterusnya. Oke ya. Letak wilayah, gedung-gedung pemerintahan, jalan-jalan lorong ini harus dikuasai ya. Jangan sampai kalian patroli masuk ke jalan buntu, kan malu ya. Malu-maluin. Petunjuk dalam patrol ya. Ini wajib ya, petugas sebelum berangkat ya wajib periksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan ya. Untuk patroli berjalan kaki ya, berjalan kaki ya. Capek juga nih kalau patroli jalan kaki nih. Dilakukan minimal 2 orang ya, jangan sendirian ya. 2 orang ya. Siang hari sebaiknya di pasar pertokoan yang dianggap rawan. Usahakan untuk mengenal daerah patroli ya, jangan sampai kalian merasa terasing di situ dan seterusnya ya. P3K ya. Dalam hal pelanggaran kok P3K sih? K3. Dalam hal pelanggaran K3 ya. Ini harus dilakukan tindakan segera ya. K3 terjadinya kebakaran, bencana alam ya, dan seterusnya. Kalau kendaraan bermotor ya otomatis kalian harus pakai motor atau mobil ya. Nah, periksa nih bensinnya udah cukup nggak. Jangan sampai nanti nggak lucu kan kalian tiba-tiba mogok gara-gara bensin habis ya. Nggak lucu juga kalau kalian di pinggir jalan lagi ganti ban ya. Jadi harus dipersiapkan ya. Termasuk aki juga nggak lucu juga kalian dorong-dorong mobil ya sampai nyala. Oke, dipersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan. Apalagi nih ya, dan seterusnya ya. Nah, kita juga memberikan contoh yang baik. Kalau kita bawa motor, bawa mobil ya taati aturan lalu lintas. Naik motor juga di sebelah kiri jalan, tidak ngebut-ngebut ya. Oke, taati aturan lalu lintas, jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya, jangan ngebut-ngebut ya. Kalau ngebut-ngebut nanti dianggap arogan ya. Jangan membunyikan klakson sirene yang tidak sangat perlu sekali ya. Jadi kalau kalian sedang menghadapi kemacetan ya sudah nikmati saja macet-macetnya ya bersama masyarakat ya.
akan lebih etis, akan lebih menarik simpati masyarakat jika mobil patroli Pol PP juga ikut-ikutan macet ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau macet terus klakson, membunyikan sirine, menyalakan strobo, itu malah membuat masyarakat apa ya, antipati terhadap Pol PP gitu ya. Jadi sekali lagi kalau mau macet ya nikmati aja lah kemacetan. Itu akan lebih menyentuh hati bagi masyarakat ya. Jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari, sama ya. Intinya harus sopan di jalan. Apalagi dan seterusnya. Oke, ya, silakan kalian baca sendiri ya. Saya sudah upload di Google Drive. Silakan download materi-materi ini di Google Drive. Linknya saya masukkan di deskripsi ya. Sehingga kemudian kalian silakan baca dan pahami sendiri di rumah masing-masing ya. Oke. Oke, pelaksanaan patroli, apalagi nih perencanaannya, keseimbangan antara cara dan sarana dengan sasarannya ya. Oke ya. Saya kira demikian ya. Jadi sekali lagi silakan kalian download materi-materi ini, termasuk PP nomor 6, PP nomor 16 ya. Sudah saya masukkan, sudah saya upload di Google Drive. Linknya saya cantumkan di deskripsi YouTube ini. Silakan kalian pelajari. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya supaya channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus memberikan tips dan trik lainnya terkait SKB CPNS. Dan ingat, untuk kalian yang masih menunggu SKB, silakan belajar dan terapkan dosis dari saya ya, yaitu 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.